teman-teman. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan podcast untuk ilmu akuntansi program doktor. Perkenalkan, saya Karina Odia Julia Levi. Dan saya Askarian Ravinda. Kami akan bersama untuk memandu acara podcast pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para narasumber yang ada dalam kegiatan podcast ini. Yang pertama ada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Wiwik Robiatul Adawiyah, MSc PhD. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Karina. Oke, dan yang kedua kita ada juga Kaprodi atau Kepala Prodi IAPD Ilmu Akuntansi Program Doktor FEB Unsur. Ada Ibu Christina Tristiarini, MSc Akuntansi PhD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Rian, Mbak Karin. Iya, kali ini kita akan membahas mengenai dasar pendirian dari ilmu akuntansi program doktor. Mungkin dari Ibu Dekan, untuk dasar pendiriannya seperti apa nih? Ya, baik, terima kasih Mbak Karina ya. Jadi kalau kita awali analisisnya secara makro, kebutuhan untuk pendirian ilmu akuntansi program doktor ini secara nasional sangatlah tinggi. Pertama karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait masalah peningkatan mutu sumber daya manusia ya, jadi perlu saat ini para akademisi terutama itu mereka harus melanjutkan studi sampai ke jenjang yang lebih tinggi S3. Sementara ketersediaan dari program studi IAPD ini di Indonesia itu masih sangat terbatas. Nah, bahkan pada saat asesmen lapangan untuk pendirian kami diberitahu bahwa jumlah prodi IAPD ini di Indonesia baru ada 9. Nah, jadi ya sangat dibutuhkan keberadaannya, sehingga kami memang memutuskan untuk membuka program studi ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk asesmen secara mikro gitu ya. Jadi Universitas Jenderal Sudirman khususnya FEB ini kita itu juga sudah memiliki program studi S1 akuntansi dan S2 akuntansi yang sudah terakreditasi A. Jadi kita memang sudah eligible untuk memenuhi syarat untuk mendirikan program studi ilmu akuntansi program doktor. Karena juga kita kan kalau untuk S1-nya yang murni ya, itu kan ada manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi pembangunan. Nah, itu yang belum ada program doktornya itu adalah akuntansi. Sehingga kami juga memutuskan untuk membuka program ini karena secara SDM kita sudah memenuhi syarat dan secara sarana dan prasarana juga sudah memenuhi syarat. Demikian, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk yang kedua mungkin kita pengen tahu nih sebenarnya sasaran dari mahasiswa dari IAPD atau ilmu akuntansi program doktor tuh seperti apa profilnya, seperti apa backgroundnya, dan siapa gitu Bu? Siapa saja gitu Siapa ya saja yang bisa kira-kira menjadi sasaran. Ya, baik. Sesuai dengan profil lulusan yang kami harapkan yang ada di proposal pengajuan pendirian IAPD, itu adalah akademisi dan juga konsultan dan juga aparatur pemerintah. Sehingga hal ini pun juga sesuai pada saat yang seperti Bu Dekan sampaikan tadi, pada saat mapping awal minat terkait dengan pendirian program studi IAPD ini sesuai dengan profil lulusan kami. Jadi sebagian besar itu adalah akademisi. Ya, akademisi dari berbagai universitas. Ini malah sampai dari Jawa, Sumatera, bahkan ada dari Mataram pun juga berminat ya dengan program IAPD ini. Gitu. Ini menarik ya karena sasarannya akademisi dan kita ada di Jawa Tengah. Iya. Dan di Jawa Tengah itu cuma ada 2 ya Bu ya? Iya, di Jawa Tengah ada 2 di Gajah Mada dan juga di UNS. Oke, UNS dan di sini kali ya, kalau di Gajah Mada itu Yogyakarta ya? Iya, Yogyakarta, ya betul. Undip ada hanya nama prodinya adalah PDIE.
ilmu ekonomi. ekonomi. Iya. Jadi kita sebenarnya sasarannya akademisi yang ada di baik negeri atau Betul. swasta yang ada di Jawa Jawa Tengah. Tengah dan terutama Jawa Barat yang sebelah timur itu ya. Iya, jadi dari hasil mapping dan kemarin juga sudah terrealisasi, mahasiswa yang sudah masuk dan mendaftar di Prodi IAPD ini juga dari Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Selatan, kemudian ada juga dari Tangerang, ya Tangerang, dari Banten, Iya, iya. Kemudian yang saat ini sedang intake dan sudah diterima itu juga ada dari Jakarta, kemudian ada juga dari Jawa Tengah Selatan, kemudian ada juga dari Jawa Barat, dari satu universitas juga di Jawa Barat yang berbeda dari yang sebelumnya, sehingga kami optimis bahwa prodi ini dapat berkembang dan kami tetap meningkatkan potensi internal untuk bisa nanti dalam 2 tahun nanti kami akan melaksanakan akreditasi pertama, gitu, oke. Mas Rian, Mbak Karin. Ya, terima kasih jawabannya Ibu Kristina. Iya. Nah, selanjutnya nih pasti ya kita semua penasaran ya kan, bagaimana sih caranya alur pendaftaran untuk bisa masuk di IAPD ini? Oke, baik. Untuk pendaftaran, mohon izin jawab, Mbak Prof. Untuk pendaftaran akan bisa persyaratannya itu dapat dilihat di website SPMB Pasca Unsud AC-ID. Ya, Bisa di situ diakses ya. bisa diakses langsung di halaman awal, langsung muncul jadwal penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana, dan di situ sudah terlihat alurnya, di mana alurnya ini adalah mulai dari pendaftaran, kemudian pendaftaran ini dengan melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar 500.000, kemudian melakukan unggah dokumen yang sudah ditentukan, yaitu persyaratan-persyaratan tentunya seperti TOEFL, kemudian TPA, kemudian ijazah, surat jaminan dari institusi, kemudian ada beberapa syarat yang dapat diakses di website tersebut. Kemudian setelah itu berkas dokumen dikirimkan ke Pascasarjana untuk verifikasi. Ada betul? online dan Ada offline dokumen yang harus kami Hard terima, copy. hard copy, karena itu akan diverifikasi keaslian dan sebagainya, itu harus dicek. Kemudian selanjutnya adalah seleksi wawancara dan setelah itu pengumuman. Oke. Gitu. Kemudian tadi membahas mengenai tes TOEFL dan tes TPA. Bagaimana jika calon mahasiswa belum memiliki sertifikat tes TOEFL ataupun sertifikat TPA-nya, Ibu? Universitas Jenderal Sudirman memiliki tempat untuk melaksanakan tes TOEFL maupun Tes TPA. TPA. Ada Oke. nanti disediakan tempatnya, sehingga jangan khawatir karena kita kan ada 2 gelombang nih, sehingga kalau tidak terfasilitasi di gelombang 1 pertama. dapat mendaftar di gelombang 2. Oke, gitu. untuk saat ini sudah di gelombang berapa, Ibu? Kalau saat ini sesuai jadwal di bulan Desember hingga Februari gelombang 1 sudah satu, selesai. berarti sudah selesai nih. Sudah Oke. di penerimaan Sudah di tanggal diumumkan. 20. Sudah Betul, diterima. sudah diterima, Untuk diumumkan. yang gelombang 2 berarti. Yang gelombang 2 masih ada kesempatan dari Maret sampai Juni. Maret sampai Juni ya, Sampai berarti Juni yang menarik. 2023 ya. Iya, betul. Dan itu semua untuk intake Agustus ya. Bu, ya? Agustus, Untuk 2 intake gelombang Agustus. ini, betul. Hanya memang kalau sudah terfasilitasi di gelombang 1, maka gelombang 2 adalah tinggal sisa dari kuota. Bisa seperti itu. Iya, soalnya ada kuota per angkatan tuh, ada kuotanya ya, ada Bu, ya? kuota yang sudah ditentukan, ya, karena jadi- memang tidak boleh karena ada jumlah dosen minimal untuk mahasiswa. Jangan sampai mahasiswanya sangat banyak, dosennya terbatas. Ya. Nah, itu yang tidak Berarti otomatis diperkenankan. chance lebih besar di gelombang pertama ya, Bu, Iya. ya? Karena gelombang karena 2 di situ belum adalah sisa kuota di Iya, gelombang di situ 1 belum ada ya. kuotanya yang Betul. masuk kan, itu kuota Betul yang sekali. Ya. Mungkin yang menarik juga dari katanya setelah administrasi kan ada wawancara ya, Bu ya. Betul. Nah, ini mungkin saya teman-teman di sini juga mungkin pengen tahu kalau wawancara itu apa sih yang digali sebenarnya. Mungkin Bu Dekan bisa membantu Iya. menjelaskan mungkin dengan gambaran seperti apa. Ya, baik, terima kasih Mas Rian ya. Jadi saat wawancara itu kita menggali ya, pertama motivasi dia. Kenapa sih kok milih kita? Padahal kan ada alternatif lainnya. Iya. Kemudian juga
komitmennya itu untuk dalam proses penyelesaian studi. Misalkan apakah dia bersedia untuk menetap di Purwokerto selama minimal 2 sampai 3 semester selama proses perkuliahan berlangsung kan, karena kuliahnya itu kan dilaksanakan secara offline. Fully offline. Kemudian berikutnya adalah kita juga melihat kemampuan akademiknya dari aspek khususnya itu terkait masalah track publikasinya, kemudian penguasaan dia terkait masalah ilmu akuntansi seperti itu secara garis besar gitu kan. Karena nantinya salah satu syarat dari kelulusan dari program doktor ini adalah mereka harus publikasi di jurnal internasional bereputasi. Jadi cuma jangan khawatir jika sudah masuk berdasarkan seleksi memenuhi syarat, memiliki komitmen yang tinggi, nanti kami akan memberikan beberapa pendekatan atau coaching itu untuk membantu mengarahkan mereka dari awal agar bisa lulus tepat waktu, bisa publikasi, memenuhi syarat-syarat yang diharapkan. Jadi intinya kita ingin tahu motivasi dia, komitmen dia untuk mengikuti program ilmu akuntansi program doktor ini. Kemudian tentunya harapan kita mereka bisa selesai dalam waktu 3 tahun begitu. 3 tahun ya harus selesai ya ternyata ya. Harapannya. Oke, tadi menarik ketika Bu Deka menyampaikan bahwa ternyata programnya di program 3 tahun ya. Iya, mungkin masa studinya diharapkan selesai dalam 3 tahun. Itu mungkin perlu gambaran nih audiens, kira-kira 3 tahun itu apakah ada kuliahnya berapa lama? Ya, apakah nanti habis itu apakah ada kolegiumnya, apakah ada coachingnya? Tadi juga Bu Deka menyampaikan ada coaching, itu seperti apa gambarannya? Publikasinya dilakukan di semester berapa? Nah ya itu biar nanti dapat clear gitu jelasin gambarannya. Oh iya ya 3 tahun itu seperti ini tahapannya gitu. Oke, baik. Untuk tahapan studi pada IAPD ini sangat memungkinkan karena hanya terdiri dari 42 SKS. Jadi dipangkas dari 52 ya. Yang terbaru ini adalah memang 42 SKS dan telah disetujui saat kami ada asesmen lapangan, dan saat ini untuk program doktor pun juga secara nasional 42 SKS. Betul, dan ini lebih harapannya lebih dapat mempercepat studi, kemudian juga tidak mengurangi kualitas karena di kami pun juga ada pengayaan yang diisi oleh dosen-dosen ahli dalam bidang yang diberikan ya. Jadi itu untuk memperkaya para mahasiswa yang tidak terfasilitasi pada mata kuliah yang dihilangkan. Itu Mas Rian, Mbak Karin. Oke, untuk tahapannya adalah dari seleksi masuk, pendaftaran kemarin ya, wawancara, kemudian diterima, maka akan dilanjutkan dengan perkuliahan di semester 1 dan semester 2. Itu offline, perkuliahan offline dengan 4 mata kuliah. Jadi 2 mata kuliah masing-masing, namun di semester 1 dan semester 2 terdapat pengayaan. Yang pertama adalah academic writing dengan 0 SKS tentunya. Betul, untuk membantu publikasi, kemudian juga membantu pengetahuan para mahasiswa yang tidak tercover dalam perkuliahan. Berarti perkuliahannya 1 tahun gitu ya Bu? Perkuliahannya 1 tahun, 2 semester. Semester 1 dan semester 2. Betul. Dan setiap semester 2 mata kuliah plus ada pengayaan. Pengayaan, betul, tiap semesternya. Jadi di semester 2 juga 2 mata kuliah dan ada pengayaan. Betul, juga. untuk memperkuat mereka. Kemudian setelah itu apa lagi tahapannya Bu? Setelah perkuliahan kemudian dimulai dengan kolokium 1, kemudian dan 2 ya. Kami ada 2 kolokium. Kemudian melakukan independent study di sini. Mungkin sebelum lebih jauh Bu, kolokium perlu dijelaskan mungkin apa kolokium? Jadi ada yang belum paham kolokium itu. Kolokium itu sebenarnya penggalian ide, sehingga mahasiswa tersebut mempunyai tema riset. Jadi tertarik di bidang tema riset. Betul, tema riset, kemudian mulai dengan gap risetnya, karena ini sangat penting terkait dengan novelty-nya. Nah, sehingga di kolokium ini memang dituntut mahasiswa untuk standby di sini ya, seperti tadi Bu Dekan sampaikan, jangan
pulang Pulang pergi pergi. Harus yang fully menghabiskan fokus ya. ya harus fully fokus gitu. Oh, berarti kolokium itu diskusi dengan dosen juga ya mengenai- Termasuk. Oh. Jadi dalam kolokium ini kan belum ada yang namanya supervisor. Jadi memang atau promotor ya. Ya. Jadi nanti masih dengan dosen-dosen yang akan diajak diskusi. Bisa kami menyediakan banyak dosen dari lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diajak diskusi selain dari dosen DTPS kami ya, dosen tetap program studi ada 10, terdiri dari 4 profesor dan 6 dosen associate profesor. Oke. Iya. Oke, pada saat kolokium itu apakah mahasiswa bisa memilih sendiri yang tadi akan diajak berdiskusi? Bisa. Atau berarti Boleh. mahasiswa Iya. memilih siapa yang akan dijadikan bahan untuk diskusi? Boleh. gitu Iya. ya, siapa. Iya. Terus setelah kolokium tadi ada independent study Ada ya? nanti untuk independent study ini biasanya sudah ada calon promotornya. Satu. Kalau kolokium belum ada calon promotor, tapi Iya, independent study sebenarnya sudah kalau ada. satu pun juga bisa ya, Oh, bisa bisa. kalau sudah kita fokus dengan siapa mungkin bisa dijadikan promotor pun bisa. Oke, tapi untuk persyaratan promotor itu adalah harus profesor. Yang promotor 1 itu profesor. Ya, promotor 2 boleh untuk co-promotor boleh associate profesor, betul. Atau lektor kepala ya? Iya, letter kepala kalau di Indonesia. Iya, iya. Iya. Nah, setelah independent study akan ada seminar juga ya Bu ya? Iya, Proposalnya. itu akan dilakukan kalau independent study itu ada ujiannya kan, itu ujian seperti ujian sebelum proposal lah, prelim. Iya, prelim. kalau Ujian prelim. mungkin di beberapa fakultas prelim itu adalah ujian komprehensif mata kuliah, tapi di kami itu adalah memang terkait dengan riset, sehingga ini sebelum masuk ke proposal itu ada ujian independent study atau namanya prelim. Gitu. Ya. Berarti kalau prelim yang diujikan proposalnya. Proposal. Belum proposal. Belum proposal, oke. Iya. Berarti kayak ide Ide bakal Iya, proposal. betul. Oke. Jadi di atasnya kolokium. Kalau kolokium kan hanya seminar-seminar ya. Iya. Tapi Jadi kalau bertahap banget ya Bu ya, tadi kayak novelty aja kita bantu gitu Iya, kan. betul. Terus ada independent study untuk pra proposal dibantu lagi. Iya, betul. Terus habis itu prelim juga. Iya. Belum seminar proposal tuh Belum. udah di coaching terus, jadi kayak mereka bilang jadi berarti benar-benar kayak dibimbing bener ya gitu Iya, ya. betul. Nah, selanjutnya adalah seminar proposal. Ini sudah ada pembimbing ya, sudah ada promotor dan kopromotor. Iya. Jadi seminar ada pembimbing. Iya, gitu ya. kemudian setelah itu ada seminar proposal itu nanti akan diuji oleh 3 dosen. Iya, Oke. betul. Setelah itu berarti dinyatakan lulus baru mulai Riset disertasi. Ya. Nah, setelah riset disertasi selesai, maka akan dilakukan yang namanya ujian kelayakan. Apakah hasil riset tersebut layak untuk diekspos atau tidak? Gitu. Diujikan nanti di ujian tertutup gitu. nanti ada Jadi ujian tertutup betul. juga. Jadi ada kelayakan dulu, itu juga diuji juga lagi 3 dosen lagi. Wow. Gitu. Memang ini kebanyakan ujian ini judulnya kalau di Tadi kan nggak cuma diuji Bu, tadi juga Tapi dibimbing Iya, terus tadi step by betul, stepnya betul itu sekali. enak sekali sebenarnya Iya, ya. betul. Oke, jadi Nah. saya rasa ini semua tahapannya kan dibimbing one by one, Iya. satu persatu perlahan-lahan sehingga Betul. teman-teman nggak get lost istilahnya Bu ya. Iya, nggak betul lepas sekali. sendiri. Jadi diharapkan makanya bisa on time 3 tahun, itu harapan dari Betul. kita semuanya. Iya, betul. Iya, selanjutnya teman-teman pasti ingin tahu ya Prof, untuk profil promotor dari IAPD Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman itu seperti apa saja? Terima kasih. Penentuan promotor dan kopromotor kita itu mengacu kepada peraturan Menpan RB ya, kemudian juga Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa seorang promotor itu kita mulai dari pengajar dulu lah. Pengajar di program doktor itu harus minimal memiliki jabatan akademik associate professor atau lektor kepala dengan pendidikan doktor. Nah, jadi kalau meskipun doktor tapi belum associate professor tidak bisa mengajar ya. Oleh sebab itu kita ada program pengayaan yang non SKS. Nah, sama halnya dengan promotor. Kriteria tadi ada syarat tambahannya. Jadi hanya bisa menjadi promotor jika pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi dalam 5 tahun terakhir.
Nah, jadi dasar pemilihan kita juga kita sebenarnya kan dosen program studi akuntansi kan banyak ya. Cuman kita memang harus memilih berdasarkan kriteria-kriteria itu. Makanya ada 10 DTPS ya saat ini 4 diantaranya profesor, yang lainnya adalah associate profesor. Tentunya harapan kita dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan profesornya bertambah gitu sehingga ya. akan lebih banyak lagi. Iya. Jadi Ya, itu gambaran dosennya bisa awalnya. bertambah ya, Prof. Nanti untuk dosen Jabatan di luar, akademiknya. iya, di luar profesor. Kalau profesornya naik, non profesor otomatis akan lebih bisa terakomodasi lebih banyak. Jadi udah jelas ya bahwa ternyata untuk jadi dosen tetap program studi IAPD juga udah ada kriterianya, dan untuk jadi promotor juga punya kualifikasi yang lebih tinggi lagi. Nah itu mungkin teman-teman pengen tahu nih di sini kira-kira seperti apa sih gambaran promotor-promotor yang ada di IAPD gitu kan. Dari promotor, promotor itu otomatis yang membimbing utama ya Bu ya, pembimbing utama itu seperti apa? Mungkin topik risetnya dan sebagainya. Oke, baiklah untuk yang pertama untuk promotor adalah 1 Prof. Dr. Andes Bambang Agus Pramuka, MACC PhD AKCA. Beliau ini adalah alumni S3 dari Inggris. Kemudian yang selanjutnya adalah Profesor Dr. Eko Suyono SEMC AKCA. Beliau adalah alumni dari Universitas Pajajaran Bandung. Oke, baiklah untuk yang ketiga adalah Profesor Wiwi Rabiatul Adawiyah MSc PhD yang saat ini bersama kita. Beliau alumni dari Universitas Utara Malaysia. Kemudian yang keempat Profesor Dr. Suliarto SEMM, beliau dari Universitas Diponegoro. Nah, keempat profesor inilah yang nanti akan mendampingi para mahasiswa IAPD yang akan menulis disertasi sebagai promotor atau pembimbing 1 ya. Utama ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini akan didampingi oleh kopromotor yaitu dosen-dosen yang sudah sesuai persyaratan tadi disampaikan Bu Dekan, sudah lektor kepala, memiliki publikasi bereputasi. Kemudian di sini ada 6 orang dosen di mana di sini ada 2 dosen berasal dari Universitas Diponegoro yaitu Bapak Dr. Yanuar Restianto dan juga Ibu Dr. Eliada Herwianti. Kemudian dari Universitas Pajajaran ada Ibu Dewi Susilowati dan juga Ibu Dr. Puji Lestari. Kemudian dari Gajah Mada ada Ibu Dr. Popidian Indira SEMC AKCA. Kemudian saya sendiri Christina Tristiorini, saya dari University Utara Malaysia. Menarik ya ternyata background promotor dan kopromotor bervariasi ya Bu ya dalam dan luar negeri. Yang di dalam juga dari berbagai universitas, berarti diharapkan memberikan variatif nuansa yang berbeda gitu ya. Terus mungkin yang perlu lebih detail lagi Bu, mungkin teman-teman di sini tertarik mengenai topik dan tema riset karena itu kan yang akan digeluti selama berbulan-bulan gitu ya. Itu apa yang bisa diambil dan tidak bisa, atau yang keunikan apa yang kira-kira dimiliki oleh IAPD? Iya. Sebenarnya tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk akreditasi kita juga harus sesuai dengan apa yang kita ajukan. Tadi Bu Dekan, jadi di IAPD itu sendiri fokusnya adalah pada KUKM, koperasi dan usaha kecil menengah, dan juga ada public sector accounting dan juga akuntansi pemerintahan. Sehingga topik-topik disertasi diharapkan adalah berasal dari topik yang sudah ditentukan tadi. Karena itu akan sangat mendukung akreditasi program IAPD tersebut. Itulah yang menjadi uniqueness kami, di mana fokus ini hanya ada di IAPD Universitas Jenderal Sudirman. Gitu, Mas Rian, Mbak Karin. Sehingga bulan kompetitifnya ya. Betul. Jadi kami melihat di sementara ini belum ada yang memiliki fokus topik seperti ini. Kebanyakan masih dominasi korporasi. Jadi kalau mau mencari hasil kajian riset UKM dan koperasi harusnya ke sini ya Bu ya. Datangnya ke unsur FEB, betul. Jadi kalau untuk akuntansinya mungkin bisa tanya ke IAPD gitu kan. Kalau dari manajemennya dia ada sendiri ya Bu ya. Tapi topiknya kita fokusnya koperasi dan UKM. Koperasi UKM, akuntansi sektor publik dan juga akuntansi pemerintahan. Sesuai visi
kami Oke. dari Universitas Jenderal Sudirman. Oke, jadi topik-topik yang berkaitan dengan itu bisa diambil ya, kayak misalkan audit sektor pemerintah itu bisa Boleh, juga. bisa dengan Kalau misalkan standarnya saya pengennya berbeda. akuntansi keuangan Bu, tapi dibawa ke UKM bisa nggak gitu? Bisa, gitu sangat ya. bisa. Jadi saya rasa kita bisa lebih lebih variatif ya dengan mengkombinasikan materi-materi yang ada di akuntansi ya. Pelajaran akuntansi dari S1, S2 itu sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan KUKM dan juga sektor publik dan pemerintahan. Iya. Itu menariknya dari kita tuh seperti Betul, ya, itu tawarannya. uniqueness kami. Betul. Oke, ya. Nah, selanjutnya teman-teman tuh pasti ingin tahu ya Prof, untuk biaya perkuliahan di IAPD itu kira-kira kita harus menyediakan dana berapa gitu bagi yang ingin bergabung. Ya, nanti ditambahkan oleh Bu Korprodi ya. Jadi kalau kita dari awal untuk pendaftaran kan ya, mereka harus membayar biaya pendaftaran Rp500.000. Oh, Rp500.000 ya. Itu baru bisa mengakses, diberi kode nanti untuk pendaftaran online. Kemudian nanti kita ada SPP ya. SPP ya, bukan UKT karena Bukan ini UKT. program pasca sarjana. Jadi SPP itu per semesternya 10 juta. Oh, 10 oke, juta. 10 juta. Kemudian ada juga sumbangan pengembangan institusi yang hanya dibayar satu kali ya di awal ya Bu Ya, Christina ya. ya. Jadi itu juga nanti bisa memilih sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi basically itu ya biayanya. Mungkin ada tambahan Bu Nina? Ada tambahan untuk setelah diterima itu ada biaya registrasi, itu untuk keperluan jaket, kemudian dan buku pedoman dan sebagainya itu 400.000. Ya, hanya itu saja sih untuk biaya perkuliahannya. Saya rasa cukup terjangkau ya, sangat murah malah. Iya, sangat murah. Kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya itu ya kita jauh lebih murah untuk program yang sama ya. Itu mereka lebih tinggi. Ya, sehingga teman-teman udah punya gambaran ya kira-kira perlu menyediakan dana berapa nih untuk menyelesaikan asal sesuai dengan masa studi tadi. Betul. 3 tahun ya. Iya. Kalau lebih lagi lebih mahal lagi. Kalau dari 3 tahun itu Iya. berarti ya harus disiapkan Iya, lagi dananya itu ya harapannya pasti. 3 tahun aja. Iya, Iya. nggak boleh Harus lama-lama selesai ya. dalam 3 tahun. Iya. Oke, tadi kita udah diskusi mengenai masuknya, seleksinya, wawancaranya, sampai biayanya nih. Kurikulumnya juga. Terus untuk bisa lulus nih kira-kira apa yang disyaratkan dari IAPD nih untuk teman-teman mahasiswa nantinya? Baik, ada beberapa syarat yang diwajibkan bagi mahasiswa untuk menjadi syarat kelulusan mereka. Ya, yang pertama itu adalah TOEFL, memiliki skor TOEFL minimal 500. Kemudian ya ada TPA di sini skor minimal 500 dan juga IPK indeks prestasi kumulatif minimal 3 dengan jumlah SKS-nya adalah 42 SKS tanpa nilai D dan E. Nggak boleh D dan E ya? Tidak boleh. Kemudian untuk mereka juga disyaratkan untuk menulis monograf. Jadi mereka harus menghasilkan buku monograf yang merupakan hasil disertasi atau mini riset dari para mahasiswa tadi. Memang di S3 ini memang akan sangat banyak outputnya ya, output dari yang dihasilkan dari para mahasiswa. Kenapa? Karena mereka harus punya dasar yang kuat dari teori-teori tersebut sehingga outputnya pun juga dituntut banyak gitu. Karena doktoral ya, strata doktoral memang harus lebih di atas kapasitas di atas dari S2. Iya, betul. Kemudian selain itu juga ada hak kekayaan intelektual. Ini bisa dari model riset ataupun buku yang dihasilkan juga. Ya, biasanya juga berpartner dengan promotor kopromotor. Seperti itu. Kemudian ada publikasi internasional. Di sini adalah satu publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus atau SSCI ya, Social Science Citation Index. Nah, kemudian para mahasiswa tersebut juga harus melalui ujian tertutup disertasi dan juga di sini masa studinya ini adalah minimal 6 semester dan maksimal 12 semester. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari 12 ya.
nggak boleh nambah ya karena itu juga kalau lebih dari 12 semester artinya DO, drop out ya, sesuai SNDikti ya Prof. Ya. Ya. Oke. Saya melihat ini tadi syarat kelulusannya ada TOEFL dan TPA, begitu juga dengan syarat masuknya ada Betul. TOEFL dan TPA, berarti 2 kali tes yang berbeda ya, tidak boleh 1 kali atau 5. Kalau untuk persyaratan apabila sudah masih memenuhi waktu yang dipersyaratkan masih bisa dipakai. Tapi apabila sudah expired berarti harus Ya, karena ujian sertifikat kembali. TOEFL biasanya masa berlakunya 2 tahun. Iya, Ya, betul. biasanya udah lebih 2 tahun ya, kalau Iya, 3 tahun kalau kan ujian ulang lagi. Iya betul. Tapi kalau TOEFL-nya dari Universitas Jenderal Sudirman UPT itu saat ini tidak dibatasi masa Waktu. berlakunya. Masih bisa ya. Iya. Berarti jadi- bisa menggunakan sertifikat TOEFL pada saat Iya. persyaratan masuk. Iya. TOEFL institusi ya, ini Iya. dari institusi unsur. Oke. Terus tadi ada yang menarik, saya Ibu, ketika monograf dan publikasi itu mungkin ada yang bertanya-tanya, berarti kalau monograf tadi kan boleh dari hasil disertasi ya Bu ya, berarti topiknya boleh satu Sama, topik ya. atau dari disertasi yang di Iya, kebanyakan kalau dari monograf ini sebenarnya adalah pengembangan teorinya. Buku monograf itu dihasilkan pengembangan teori dari riset ataupun track record riset. Jadi pernah melakukan 2 atau 3 riset kemudian dibuat buku monograf pun bisa. Ya, Terus betul. kalau untuk publikasi yang Scopus nih, itu harus sesuai topiknya disertasi atau bisa agak menceng-menceng sedikit biar nggak ada diharapkan- plagiasi gitu? Oh ya, kalau diharapkan ini adalah yang sejalan gitu, sejalan dengan Tema topik disertasi. tema disertasi. Ya, Soalnya betul. takutnya nanti plagiasi gitu kan, karena kita Plagiarism, ya. plagiarism. Mungkin Prof. Wiwi Gimana akan itu? Ya, memberikan penjelasan yang sudah berpengalaman ini di program Iya. Doktor Ilmu Manajemen. Iya, baik, sebenarnya seharusnya yang dipublikasikan itu adalah disertasinya, Oh, karena kan disertasi. tujuannya itu adalah untuk apa ya, supaya novelty-nya itu bisa langsung Terjaga. diklaim oleh dia, jangan sampai, karena kan seluruh Indonesia, seluruh dunia menulis mungkin saja ide yang sama ada. Udah ada. Jadi kalau kita sudah publikasi terlebih dahulu, maka novelty itu akan menjadi milik dia si penulis Iya. gitu. Cuman kalau untuk syarat kelulusan selama ini, karena proses publikasi di jurnal internasional bereputasi itu butuh waktu lama. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nina tadi bahwa asal topiknya itu masih seiring, maka itu bisa menjadi syarat kelulusan. Cuma nanti pada saat dia lulus harus juga ada bukti bahwa dia sudah mensubmit artikel dari disertasinya, karena itu tujuannya agar novelty-nya dia itu benar-benar terjaga, jangan sampai tidak dipublikasi sehingga sudah keburu diklaim orang lain. Oh, gitu. iya. Padahal itu masih kerja sekian lama. Betul. Karena nanti kalau keburu ada orang yang keluar dulu, malah kita Jadi dianggap anggap, yang kedua. Iya, gitu. gitu. Jadi memang itu. Iya, iya. Tujuannya itu. Oke, terima kasih. Justifikasi ya, Prof. Ya, jadi sudah jelas sekali ya bahwa syarat lulusannya seperti apa, dan sudah di manage juga sama IAPD bahwa bagaimana biar bisa tepat waktu, bahwa tadi masih dalam toleran selama masih satu topik yang interestnya sama gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan podcast ini, mungkin dari Prof. Wiwi dan Bu Nina nih ada closing statement sebagai summary gitu. Kenapa teman-teman tertarik untuk masuk ke IAPD FEB Unsut ini? Ya, kalau dari saya, pertama dari segi kualitas SDM-nya ya, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa tim pengajarnya itu sangat mumpuni ya, qualified, publikasinya juga banyak, dan juga research-nya juga banyak. Beberapa dari mereka itu bahkan pemenang kompetitif nasional ya, mungkin hampir semua pernah memiliki track record research di tingkat nasional dan bahkan internasional. Kemudian yang kedua, jika mencari ahli misalkan akuntansi untuk UMKM atau untuk sektor publik, maka Unsutlah tempatnya gitu. Jadi memang kita memiliki kelebihan dan memang track record research kita itu memang di situ ya. Kemudian tadi terjangkau ya, Harganya terjangkau, sangat murah malahan Biaya untuk kelas perkuliahan. ya, sangat murah. Kemudian
Kita ada kerjasama. Saat ini memang kita belum belum untuk LPDP ya karena ada syaratnya. Tetapi untuk beasiswa dengan Baznas, Universitas Jenderal Sudirman sudah bekerja sama. Jadi bagi Ada kesempatan mahasiswa gitu. S3 ada kesempatan untuk mengajukan beasiswa dari Baznas. Itu yang untuk PhD, untuk doktoral itu besarannya 7,5 juta per semester. Kan lumayan ya. Lumayan bisa Lumayan. mengurangi biaya Nah, perkuliahan. jadi itu diantara kenapa harus Masuk unsur. IAPD gitu ya. Kemudian juga Purwokerto itu adalah kota yang sangat nyaman untuk belajar. Banyak yang belum kenal, tetapi sebenarnya Purwokerto itu sangat nyaman, cuacanya juga nyaman gitu kan, biaya hidup juga murah. Ya, kemudian aksesnya khususnya lewat kereta api itu Nyaman. Mudah diakses, mudah ya. sekali, banyak sekali. Kalau kayak daerah timur ke barat mungkin boleh dikatakan setiap 1 jam ada kereta gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin dari saya ya, beberapa. Jadi datanglah ke IAPD EBS. Oke. Kalau dari Bu Nina mungkin. Oke, saya hanya menambah sedikit. Mhm. Jadi Unsud atau IAPD di Unsud ini dapat menjadi pilihan solusi bagi para calon mahasiswa program doktor, karena di kami ini kami siap untuk membimbing seluruh dosen yang ada di IAPD tersebut, bersedia untuk mendampingi seluruh mahasiswa hingga lulus. Kami berkomitmen untuk meluluskan mereka dengan kualitas yang terbaik dan juga dalam waktu yang telah ditentukan ya, waktunya tepat dan dengan kualitas yang baik. Saya rasa itu saja dari saya. Oke, Mas Rian mungkin closing. Oke, terima kasih penjelasannya dan summary-nya dari Ibu Dekan dan Ibu Korprodi yang sudah hadir di sini. Sekarang kita sudah dapat penjelasan semua detail dari awal kenapa ini berdiri, terus bagaimana proses masuknya, Persyaratan bagaimana pendaftarannya seperti apa, perkuliahannya seperti apa. Bahkan tadi dijelaskan bahwa itu di coaching one by one, itu sangat Pendampingan dari awal sampai selesai iya, ya, sampai selesai masa proposal, studi. sampai mana studi juga didampingi semua, jadi nggak usah khawatir bahwa outputnya tadi seperti itu pasti insya Allah akan Insya tercapai Allah akan selama tercapai. mengikuti rule yang sudah ditentukan gitu ya. Betul, Jadi betul sekali. tinggal mengikuti dan disiplin bisa ikut, dan juga Purwokerto itu kotanya sangat nyaman. Gitu. Ramah terhadap pembelajar. Nah, Iya. iya betul sekali. Oke, saya rasa dari kita sekian Ya, dulu. kita berdua cukup ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.